pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online. Mari kita berdoa. Kita mau membuka Alkitab, mau membaca dan merenungkannya, supaya hari ini kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan istirahat yang baik semalam, dan pagi ini kami dibangunkan untuk menjalani hidup hari yang Tuhan sediakan. Kami mohon ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami boleh mendapatkan tuntunan dan bimbingan supaya hari ini kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini bacaan kita diambil dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai 13. Yeremia 8 ayat 4 sampai 13 dengan tema menanggung konsekuensi. Bacaan kita demikian. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, apakah ia tidak akan bangun kembali? Apabila orang berpaling, apakah ia tidak akan kembali? Mengapa bangsa ini berpaling? Seisi Yerusalem berpaling terus-menerus. Mereka berpegang pada tipu daya. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan mereka tidak berkata jujur. Tidak seorang pun menyesali kejahatannya dengan berkata, apa yang telah kulakukan? Mereka berpaling lari di jalur sendiri, seperti kuda yang menerjang masuk ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara tidak mengetahui musimnya. Burung tekukur, layang-layang dan bangau menuruti waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana, kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Orang bijaksana menjadi malu. Mereka terkejut dan terperangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Hikmat apa yang ada pada mereka? Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sebab dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya mengejar keuntungan. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka putri umatku, seolah-olah luka ringan katanya. Damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan apa yang menjijikkan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak tahu malu. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pokok anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu apa yang kuberikan kepada mereka akan lenyap dari mereka. Demikian bacaan Alkitab kita saudara-saudara dengan tema menanggung konsekuensi. Saudara-saudara, mungkin kita pernah dengar pepatah yang berbunyi, yaitu bahwa keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Pepatah itu mau mengatakan kalau keledai aja tahu mana yang tidak boleh mereka jalani. Keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Tapi kenyataan hidup manusia menunjukkan
Manusia berkali-kali jatuh pada lubang yang sama. Saudara-saudara, itulah yang mau dikatakan bahwa orang seringkali terus-menerus jatuh pada kesalahan yang sama. Mereka tidak mau sadar dan tidak mau kembali ke jalan yang benar. Kebiasaan buruk yang ada pada manusia seringkali sulit diubah, padahal semua itu merusak. Hari ini dalam kitab Yeremia pasal 8 ayat 4 sampai 13 dikatakan bahwa oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan menegur umatnya, yaitu Israel. Mereka menolak bertobat, menolak berkembali kepada Tuhan. Akibatnya mereka harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka. Tidak mau berjalan pada jalan dan petunjuk dari Tuhan. Namun saudara-saudara, di balik teguran Tuhan ini ada kasih Tuhan yang selalu mau mengajak mereka bertobat, kembali dan mengalami pemulihan. Tuhan berkata, mengapa bangsa ini, yaitu Israel, selalu berpaling, selalu melakukan tipu daya, menolak untuk kembali. Bangsa Israel, umat Allah itu seperti orang yang terjatuh terus pada lubang yang sama. Tidak mau bangkit. Mereka tersesat, tetapi tidak mencari jalan pulang kembali ke jalan yang benar. Bangsa Israel dengan para pemimpinnya justru bangga dengan Taurat yang mereka miliki. Tetapi mereka menafsirkan Taurat untuk kepentingannya sendiri. Saudara-saudara, mereka mengobrol damai sejahtera. Mereka mengobrol hidup damai padahal tidak ada. Tuhan mengatakan mereka akan rebah dan hancur. Mereka adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Demikian hidup orang jikalau menolak kembali ke jalan benar dan menolak jalan Tuhan, akan kehilangan berkat dan damai yang sejati. Setiap orang yang mau bertobat selalu ada harapan. Saudara-saudara, bayangkanlah seorang anak yang terus bermain api. Ketika orang tuanya melarang, dia terus melakukannya. Dan ketika tangannya terbakar, barulah dia akan tahu betapa api itu berbahaya. Dan orang tuanya tetap merawat lukanya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita terluka oleh dosa. Tapi ketika kita jatuh, Dia mau memulihkan, Dia mau menolong kita. Saudara-saudara, hidup memang adalah pilihan. Tetapi jika kita keras kepala dalam dosa, kita akan menanggung konsekuensinya. Jika kita bertobat, Tuhan akan mengangkat dan menolong kita. Saudara-saudara, dunia di mana kita hidup memang sudah rusak oleh pengaruh-pengaruh dosa. Nilai-nilai kebenaran dan kejujuran terkikis habis oleh kebiasaan yang sering dianggap benar. Tapi saudara-saudara, kita sesungguhnya membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang seharusnya kita boleh taati dan ikuti. Kiranya kita hidup dalam damai dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dengan penuh kejujuran. Ampunilah kami bahwa kami seringkali keras kepala di dalam dosa. Kami mengabaikan suara-Mu dan jalan-jalan-Mu. Tolonglah oleh Roh Kudus, bangkitkanlah semangat kami untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Mampukan kami, berikan kami kekuatan untuk terus hidup dalam kebenaran dan kejujuran-Mu, supaya kami dipulihkan. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah memohon dan berdoa. Amin.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.